Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi limit trigonometri. Berarti gabungan dari limit dan trigonometrinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan limit trigonometrinya, yang pertama kali kalian harus lakukan, kalian harus hafal dasar-dasar trigonometrinya atau limit trigonometrinya. Nah, yang pertama, seperti ini. Limit X mendekati 0, tangen X per X, maka ini nanti sama dengan 1. Kalau ada X kemudian tangen, berarti itu 1. Nah, kemudian kalau dia limit X mendekati 0, sinus X per X ini sama dengan juga 1. Kemudian selanjutnya limit X mendekati 0 dengan sinus AX per BX. Maka ini nanti ambil yang depan variabel X-nya. Maka ini nanti A per B. Nah, kemudian jika limit X mendekati 0 dengan tangen BX per AX. Nah, karena ini variabelnya yang di atas B, variabel bawah A, berarti balikan, berarti ini B per A. Kalau ini kan atasnya A, berarti ya A. Kalau ini yang di atas B, berarti B. Tinggal mainkan koefisiennya. Paham ya? Kemudian, selanjutnya itu ada limit X mendekati 0 dengan X per sinus X. Nah, sinusnya sekarang di bawah. Nah, yang pertama tadi, yang kedua ini di atas. Berarti sama aja ini. Nah, 1. Begitu juga tangannya, limit X mendekati 0, berarti X per tangen X ini sama dengan 1. Mau dia di atas tangannya, mau di bawah, kalau koefisiennya pada variabel ini sama, maka itu sama dengan 1. Kemudian ini juga sama, jika limit X mendekati 0, BX per sinus AX, berarti mainkanlah yang koefisien pada variabel, berarti B per A. Kemudian yang terakhir, jika limit X mendekati 0, kemudian AX per tangen BX, maka mainkan koefisiennya, berarti A per B. Nah, itu dia. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Ada limit X mendekati 0, sinus 3X per 7X. Nah, berarti ini sesuai dengan persamaan yang mana? Ini. Berarti mainkan aja. Iya, koefisien pada variabel X-nya. Maka ini 3, ini 7. Berarti 3 per 7. Nah, itu untuk paling dasarnya untuk limit trigonometrinya. Nah, baru setelah ini udah kalian hafal rumus dasarnya. Yang kedua itu harus hafal sudut dan penjumlahan sinus kosinusnya. Oke, kita lanjut. Nah, gini maksudnya. Sudut identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, untuk identitas trigonometri yang paling harus dihafal berarti itu nanti sinus kuadrat,
Sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X ini sama dengan 1. Kemudian tangen kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat X. Kemudian kotangen kuadrat X tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat X. Nah, ini untuk identitas trigonometri. Kemudian kalau sin 2x, berarti ini 2 sinus X cos X. Kemudian kalau dia cos 2x, ini bisa yang pertama kamu pakai cos kuadrat X dikurang sinus kuadrat X, atau sin 2 cos kuadrat X dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Nah, ini identitas trigonometri. Kemudian baru kita masuk penjumlahan sinusnya. Penjumlahan sinus kosinus. Nah, jereng. Yang pertama, jika sinus A alfa ditambah sinus B. Nah, kalau dia sinus ditambah sinus, maka mainkan deh 2 sinus setengah alfa ditambah B beta cos setengah A dikurang B. Nah, beta. AB lah ini yang kakak bikin ya biar gampang aja. Kemudian sinus alfa dikurang sinus beta. Nah, kalau dia pengurangan berarti balikan aja. Nah, berarti ini balikan aja. Berarti gimana? Ini nanti 2 cos, ini balikkan aja. 2 cos setengah A ditambah B. Kemudian sinus setengah A dikurang B. Nah, kemudian kalau dia kosinus alfa ditambah kosinus B, mainkan berarti 2. Ini sama-sama kosinus, berarti 2 kosinus A ditambah B kosinus setengah A alfa dikurang beta. Nah, berarti di sini kalau dia pengurangan cos alfa dikurang cos beta sama dengan, nah ini pakai negatif. Negatif 2 sin setengah alfa ditambah beta, kemudian di sini sinus setengah alfa dikurang beta. Nah, inilah untuk identitas trigonometri dan penjumlahan sinus kosinus yang harus kalian hafal dari dasarnya. Kemudian barulah kita masuk ke beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Limit X mendekati 0 jika X tangen 3X per sinus kuadrat 6x. Nah, kira-kira gimana kita mengerjakannya? Nah, gak usah khawatir, gini. Limit X mendekati 0, kemudian ini X tangen 3x per sinus kuadrat 6x, itu sinusnya ada 2, berarti sinus 6x dikali sinus 6x. Nah, kemudian ingat tadi dasar limit trigonometri, X per sinus 6x. Pembilang atau penyebut dia harus ada variabelnya dan salah satunya harus ada sin atau tannya. Kemudian ini tangen 3x per sinus 6x. Nah, mainkan aja deh koefisiennya. Koefisiennya di sini berapa? Berarti 1 per 6. Kemudian ini 3 per 6.
Ya udah, berapa itu? Ini coret-coret tewas berarti 1/2. 2 kali 6 berarti ini nanti jawabannya 1/2, 12. Nah, itu dia untuk cara yang pertama. Nah, kalau cara pertama kan itu tinggal dia coret-coret aja atas dengan bawah. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kalau soalnya seperti ini, nah saya ubah ya. Limit X mendekati 0, 6X tangen 2X per 1 dikurang cos 2 cos 6X. Nah, berarti gimana? Nah, kalau seperti ini, nah di sini cos 6X kan kita nggak tahu, yang kita tahu itu cos 2X. Cos 2X itu sama dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Berarti ini kita ubah. Limit X mendekati 0, 6X tangen 2X per 1 dikurang 1 dikurang 2 sinus kuadrat. Supaya dia 6 berarti 2 dikali 3. Nah, berarti 2 kali 3X berarti dia 6X. Nah, lanjut. Nah, ini kan habis berarti tinggal negatif 2 sin kuadrat 3X. Atau ini kan negatif kali negatif berarti menjadi positif. Berarti ini nanti menjadi 6X tangen 2X. Ini kakak pisah aja ya. Duanya ini jadi gini, 1/2. Kemudian sinus kuadrat 3X itu maksudnya sin 3X. Kemudian ini sin 3X. Ya udah, berarti setengah dikali 6/3 dikali 2/3. Coret-coret tewas 2, ini coret-coret tewas, maka tinggal 2/3. Nah, itu dia untuk soal limit trigonometri. Mungkin sampai di sini saya ajari untuk paling dasar trigonometri. Ingat, kalian harus hafal rumus-rumus trigonometrinya. Terutama tadi dasar limit trigonometrinya ya, bahwasannya kalau salah satunya ada sinus, ingat salah satunya ada sinus, kemudian atas bawah pembilang penyebut ada variabelnya, maka tinggal lihat koefisien pada variabel itu. Itu dia konsepnya. Oke, sampai di sini dan semoga bermanfaat untuk kalian dan saya ucapkan terima kasih.